Oke, students, pembahasan kita selanjutnya adalah paired conjunction. Apa itu paired conjunction? Kalau dalam konsep bahasa Indonesia artinya adalah kata hubung yang berpasangan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada kata hubung, misalnya adalah dan, atau, tetapi gitu. Nah, si kata hubung ini dalam konsep bahasa Inggris, dia memiliki pasangannya gitu. Dan karena dia adalah berpasangan, maka satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Dan ketika dipisahkan akan menjadi masalah di dalam konteks kalimatnya. Nah, oke, ada 4 yang sering kalinya muncul di dalam TOEFL itu, ya. Dan karena sering muncul, mari kita bahas saja bersama. Eits, sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe dulu ya, biar makin semangat bikin videonya. Oke? Ayo, udah di-subscribe belum? Ditungguin nih. Oke, yuk kita lanjut. Yang pertama ada kata both dan and, yang kalau dalam bahasa Indonesia adalah baik titik-titik dan titik-titik. Yang kedua ada not only but also, yang kalau dalam bahasa Indonesia adalah tidak hanya tetapi juga. Yang ketiga kemudian ada either dan or. Tahu kalau dalam bahasa Indonesia adalah entah titik-titik atau titik-titik. Dan yang keempat ada neither dan nor, yang kalau dalam bahasa Indonesia adalah tidak titik-titik, tidak juga titik-titik ya. Nah, oke, itu secara konseptual. Jadi ketika kalian menemukan kalimat yang terdapat kata-kata paired conjunction ini, maka kalian bisa merabanya dengan makna yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa dong fungsi dari paired conjunction ini? Atau masalah apa dong yang kira-kira ditimbulkan dari paired conjunction ini ketika berhadapan dengan soal TOEFL? Yes, masalahnya adalah ketika paired conjunction ini nempel kepada subjek atau kepada predikatnya. Nah, contohnya yang saya kasih di bawah ini. Ya, contoh yang pertama ada both Susan and Daniel are going to Bali. Oke, sekarang saya tanya, subjeknya apa? Yes, subjeknya adalah Susan dan Daniel, ya. Nah, di sini dia pentingnya karena ada kata both dan ada kata and. Maka kemudian predikatnya juga mempengaruhi, ya. Karena apa yang diusung dari kata both dan and itu mengandung dua atau seharusnya memang sebaiknya juga subjek yang jamak gitu. Susan and Daniel, maka kemudian predikatnya harus predikat jamak. Oke, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah ketika paired conjunction ini menempel kepada predikat. Dan contohnya ada di kalimat yang kedua. Susan both write a paper and read a book. Masalahnya adalah itu. Sekarang pertanyaan saya adalah subjeknya apa? Yes, subjeknya adalah Susan. Lalu predikatnya apa? Predikatnya jadinya ada dua ya, yaitu write dan read. Kenapa ada dua? Yes, karena itulah tadi, karena ada paired conjunction yang menghubungkan mereka, yaitu si kata both dan and. Lebih daripada itu, masih ada masalah nggak? Yes, masih ada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah di predikatnya. Apa dong yang salah di predikatnya? Yang salah adalah ini. Seharusnya predikat write-nya ditulis writes. Dan predikat read-nya ditulis reads. Kenapa? Karena balik lagi si subjeknya adalah si Susan, yang notabene adalah tunggal. Jadi fungsinya si both dan and itu dia memisahkan predikat. Predikatnya di doublein, ya. Ketika dia double, ketika dia ganda, maka perannya dia tetap sama, yaitu mendefinisi si Susan yang tadi. Nah, students, daripada bingung-bingung, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya ya. Oke,
Silakan kalian bisa lihat sendiri contoh soalnya. A Truman's hypothesis in cold blood is neither journalistically accurate, Kemudian pilihan A, B, C, dan D. Oke, ingat-ingat bagaimana cara menjawab cepatnya ya. Langkah-langkahnya adalah subjek, predikat. Setelah itu tips-tips selanjutnya ya. Nah, oke. Kali ini sekarang kan kita lagi membahas tentang paired conjunction. Jadi fokus kita selain subjek, predikat, langsung masuk saja ke paired conjunction. Nah, di dalam soalnya ada paired conjunction yang mana? Yes, ada kata neither di sini. Pasangan kata neither apa? That's right, nor. Dari pilihan jawabannya yang ada kata nor-nya yang mana? Kita bisa mempertimbangkan B, kita juga bisa mempertimbangkan D. Meskipun kalian completely blank to answer this question, meskipun kalian tidak tahu sama sekali artinya apa, tetapi dengan tadi ya meraba ciri-cirinya, jadi bisa kita terarah kepada jawaban yang mungkin tepat gitu. Oke, pertama tadi pasangan dari neither adalah nor, sementara kata nor-nya ada di pilihan B dan ada di pilihan D. Lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah menyamakan atau menyetarakan kedudukan di dalam kalimatnya, kedudukan kata di dalam kalimatnya ya. Oke, kita mulai lagi dari soalnya. Yang ditengarai oleh neither-nya adalah kata ini, journalistically accurate. Kemungkinannya biar menjadi setara, biar menjadi seimbang, maka di sininya harus ada kata nor dan memerlukan kata apa lagi dan memerlukan kata apa lagi biar dia sama kan? Oke, yang pertama atau pilihan B-nya adalah a fiction word dan keduanya adalah completely fictitious. Kira-kira yang posisinya mirip yang mana? Yes, ini jawaban yang betul. Completely fictitious. Karena si completely fictitious itu sama kedudukannya dengan journalistically accurate ya. Jadi jawabannya adalah D. Seperti itu.